12112512090, asal Prodi HI, mahasiswa program Merdeka Belajar. Di sini, saya akan menjelaskan perbedaan dari manajemen konflik dan resolusi konflik sebagai pemenuhan nilai UAS mata kuliah Manajemen Konflik Internasional yang diampu oleh Ibu Penny Kurnia. Konflik merupakan pertentangan yang terjadi antara dua atau lebih pihak yang dimaksudkan adalah negara karena perbedaan kepentingan. Ketika suatu konflik terjadi, maka upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya yaitu dengan melakukan manajemen konflik dan resolusi konflik secara bergantian, bila mana kemungkinan besar konflik bersenjata ada. Tujuannya adalah menghentikan kekerasan dan mencegah timbulnya pembaruannya. Apa sih perbedaan antara manajemen konflik dan resolusi konflik? Mulai dari tujuan. Tujuan dari manajemen konflik adalah yang pertama, mengontrol atau membatasi kekerasan dengan menurunkan tingkat kekerasan ke batas yang telah ditentukan atau hanya relatif terhadap status quo. Yang kedua, memuat cakupan geografis yang mana mencegah kekerasan atau potensi kerusuhan untuk menyebar ke daerah baru. Yang ketiga, membatasi jumlah peserta yang terlibat. Kemudian, manajemen konflik memiliki asumsi bahwa pihak yang berselisih memiliki kepentingan yang sama dalam membatasi konflik dan dampaknya. Ini tidak berarti bahwa semua pilihan atau preferensi pihak yang bersengketa cocok, tapi ada sebagian atau semua pihak yang ingin membatasi konflik. Keterbatasan ini mungkin hanya sekedar sementara atau semu permanen, misalnya dalam bentuk gencatan senjata. Sedangkan resolusi konflik melampaui manajemen konflik. Resolusi konflik ini bekerja untuk menghilangkan isu-isu yang sedang diperdebatkan atau dasar-dasar dari perselisihan ini atau konflik ini. Dengan kata lain, resiko peningkatan konflik ini dapat diperdebatkan karena tidak ada alasan untuk melawan. Dengan ini, muncul pandangan yang luas mengenai resolusi konflik yang mencakup kemenangan militer untuk salah satu pihak yang berkonflik. Ini merupakan sebuah situasi di mana resolusi dapat dicapai melalui kekuatan militer yang brutal. Tapi, yang lebih umum, resolusi konflik menyelesaikan masalah dengan non-kekerasan. Misalnya, jika sengketa wilayah antar negara berakhir dengan kesepakatan bersama untuk menarik perbatasan, maka prospek perang bisa turun dan dasar untuk kerjasama di daerah-daerah lain menguat. Contohnya, Vatikan yang memenangkan sengketa di Beagle Channel di 1985. Sejak perjanjian itu, Argentina dan Chili telah sangat memperluas perdagangan satu sama lain. Dalam upaya penyelesaian konflik melalui resolusi konflik dimulai dengan penilaian yang optimis terhadap prospek penanganan konflik dan harus percaya bahwa hasil yang akan memuaskan semua pihak yang berkonflik atau non-zero sum. Resolusi konflik mensyaratkan bahwa pihak yang bersengketa memiliki sebuah ruang negosiasi yang tumpang tindih. Jadi terdapat satu atau lebih opsi penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak atau pihak yang bersengketa, dan beberapa ketersediaan untuk mengakhiri konflik dan menerima penyelesaian. Pihak yang berselisih dapat setuju untuk menyelesaikan beberapa masalah yang disengketakan sambil menyerahkan yang lain untuk upaya penyelesaian. Namun, di balik perbedaannya bukan berarti manajemen konflik dan resolusi konflik saling terpisah. Keduanya saling terkait dalam banyak hal. Contohnya, yang pertama, banyak pendekatan dari manajemen konflik yang digunakan pada resolusi konflik membawa pihak yang berselisih ke meja perundingan dan melakukan mediasi langsung. Yang kedua, pendekatan manajemen konflik dapat menjadi pendahulu untuk resolusi konflik. Salah satu contohnya, manajemen konflik mencoba mencapai resolusi konflik. Misalnya, negosiasi dapat menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan tindakan provokatif. Di sini provokatifnya secara teritorial untuk menyerahkan sengketa ke mahkamah internasional. Yang ketiga, beberapa pendekatan memfasilitasi manajemen konflik dan upaya resolusi konflik meskipun mereka sendiri tidak menghasilkan keduanya. Sebuah proses yang dirancang untuk manajemen konflik misalnya dapat menghasilkan resolusi.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.